waktunya Morning People menambah informasi bersama Morning Update. Seperti informasi yang satu ini, di mana jalan yang dibangun dengan anggaran 3,3 miliar rupiah dan baru saja dikerjakan dalam kurang sebulan, ambles begitu saja. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Palengan dengan Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan ini sebelumnya menjadi proyek jalan dengan harga lelang 4 miliar rupiah. Pemerintah setempat pun menemukan adanya kesalahan teknis di lapangan pada jalan yang masih dalam proses pengaspalan ini. Namun pihak Jenderal Superintendents PT Duta Abadi Lancar Mandiri sebagai penggarap proyek, yakni Adi Wijaya, menduga jalan ambles karena struktur tanah yang labil di luar sepengetahuan pihaknya. Selain itu di saat pengaspalan berlangsung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR mendapati bahwa masih banyak kendaraan besar yang lewat, sehingga jalur tetap diakses oleh masyarakat sekitar setiap harinya. Jika tadi ada kerusakan jalan seharga 3,3 miliar rupiah, informasi yang satu ini juga masih berhubungan dengan kerusakan, di mana Presiden Joko Widodo dan juga beberapa menteri, seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan polusi udara terkait dengan pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta yang dilayangkan oleh Koalisi Ibu Kota. Putusan tersebut pun menjadi sebuah kemenangan bagi Greenpeace Indonesia dan patut dirayakan demi mewujudkan udara bersih bagi seluruh warga negara. Namun untuk hal itu masih menurut pihaknya, masih ada pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan oleh para tergugat demi mewujudkan udara yang bersih. Hakim Ketua Saifuddin Zuhri menyatakan, jika kelima tergugat dinyatakan telah lalai dalam usaha pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di ibu kota. Atas hal itu, Hakim menghukum Presiden untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan juga ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pagi Morning People. Waduh, gimana paginya nih ya? Udah gembira, udah semangat. Sekarang hari Senin nih, waktunya ketemu kita lagi. Saya Fadli. Dan saya Haifa. Pastinya di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning Update. Wah, ini bener ya, seminggu ini kita harus jalani dengan ceria nih. Iya, betul Awal banget. minggu itu di hari Senin itu benar-benar kita tuh harus membuat jadi percontohan untuk di hari-hari yang lainnya. Harus Semangat. energik gitu kan. Semangat kakak. Iya, iya. Kalau ngomongin tentang semangat nih Morning People, tetap ya kita juga syuting ini melakukan protokol kesehatan ya Kak. Betul Jadi banget. insya Allah aman semuanya ya Kak Fadli. Kalau nggak percaya lihat aja di aplikasi aku gitu. Oh iya, lihat aja di Peduli Iya, Lindungi. iya. Ini sekarang nih kita ngomongin masalah tentang teknologi. Oke. Nah, aku mau tanya sama Haifa. Seandainya Haifa bisa membuat teknologi yang canggih, apa yang Haifa mau buat? Kalau aku bisa menjadi atau membuat teknologi yang canggih, aku mau bikin robot. Canggih sih bener. Pertanyaannya, robot apa yang mau dibuat? Robot banyak karena aku orangnya males. Orangnya males? Ya. Oh, ngaku Males ya? bersih-bersih gitu. Jangan ngomong gitu, calon mertua lagi nonton. Sudah diterima padanya. Oh, iya. Ya, tapi aku pengen banget punya robot yang bisa mijet-mijet Kak, karena aku gitu. pegel banget kemarin habis ngerjain tesis gitu kan. Jadi enak ya kalau punya robot yang bisa mijet gitu kan. Ntar di suaminya rumah. cemburu sama robotnya. Robotnya perempuan aja. Oh gitu ya, oh itu boleh juga ya, boleh. Jadi ada robot cewek yang bisa mijet gitu ya. Iya. Tapi ini ada nih, baru-baru ini katanya viral juga nih. Ada robot yang bisa bantuin orang jualan. Wow, Jualan, keren banget ya. keren banget. Jadi Iya. kita nyuruh, robot jualan, duitnya setor gitu ya. Kita lihat aja nih, liputannya nih dia nih. Indonesia memiliki banyak potensi di dalamnya. Hal ini terlihat dari banyaknya inovasi, terutama di bidang teknologi yang bisa mempermudah kehidupan. Berbagai inovasi diciptakan untuk memperbaiki kualitas hidup, baik untuk manusia itu sendiri maupun untuk membuat lingkungan hidup yang lebih baik lagi. Berikut informasinya untuk Anda. Teknologi sederhana yang dibuat oleh Indonesia. Robot pembuat telur.
Agung namanya, seorang anak lulusan SMK yang berhasil membuat robot pembuat telur. Komponennya pun sangat sederhana, hanya berbahan dasar akrilik, pompa, dibantu dengan rangkaian beberapa kabel. Robot ini digunakan untuk membantu sang ibu berjualan di depan SD. Agung mengaku karena dirinya masih sibuk dengan pendidikan, maka hanya dengan cara seperti inilah ia bisa membantu ibunya. Robot pembuat es. Ternyata barang yang sudah rusak tak selamanya tidak berguna. Viral seorang pedagang es dengan kreativitasnya mengubah printer yang tadinya tidak terpakai lagi menjadi mesin robot es masa kini. Robot itu mengeluarkan air melalui selang tintanya. Kemudian, selang itu juga mengaduk air, es, serta serbuk perasa ke dalam gelas. Kerennya, mesin itu memiliki sensor. Jika gelas diletakkan dengan tepat, maka selang itu otomatis berhenti, sehingga air es tidak akan tumpah. Jajanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Wah, karya-karya bangsa Indonesia memang tak perlu diragukan lagi ya. Contoh seperti ini sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus agar lebih berkembang. Itu kreatif banget sih, Fa. Iya. Maksudnya itu kan tadi kan bekas printer Iya, gitu ya. ya kan. Itu kalau nggak salah yang inkjet gitu deh. Iya. Jadi nyut gitu. Makanya Jadi nggak- bikin jadi gitu. Makanya aku nggak asing lihatnya itu kayak pernah lihat apaan ya. Oh ternyata printer di rumah dijadiin Tapi pembuat gini, es. kalau tadi kan kita lihat itu robotnya nggak berbentuk orang, ya kan? Mm-mm. Tadi kan Haifa kan pengennya kan robotnya bisa mijit. Iya. Berarti itu bentuknya kayak orang. Iya. Bahkan mirip sama orang. Terus robotnya perempuan. Haifa dipijit, habis mijit Haifa mijit suaminya. Gimana? Cemburu nggak? Enggak, robotnya kita beli satu pasang biar adil. Tetap ya. Iya, tapi kalau ngomong-ngomong robot yang mirip sama manusia, katanya ada juga yang jadi selebgram, ada juga robot yang kayak aktor, Wow. sampai jadi mahasiswa. Keren tapi agak serem ya. Waduh, kalau masih jadi selebgram, oke ya. Jadi Iya. aktor, oke. Kalau jadi host jangan, Pak. Aduh, Nanti kita nganggur. Gimana kita Iya, iya, ya? jangan, Aduh. jangan. Yang di rumah udah penasaran nih Morning People ya. Langsung aja kita lihat informasinya. Ini dia nih. Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence saat ini semakin marak dikembangkan oleh peneliti yang ada di seluruh dunia. Fungsi dari teknologi yang disebut AI ini biasanya disimpan pada sebuah robot yang mana memungkinkan robot tersebut untuk bisa belajar dan melakukan update sistemnya setiap hari. Hal ini memungkinkan robot-robot ini bisa melakukan hal yang luar biasa. Bahkan ada satu buah produk AI yang menjadi selebgram di Korea. Seperti apa informasinya? Ini dia Morning Update sudah merangkumnya untuk Anda. Sempat disinggung mengenai robot yang menjadi selebgram. Baru-baru ini, publik digegerkan dengan sosok perempuan cantik asal Korea Selatan bernama Rosie, yang ternyata dia adalah robot dengan AI ciptaan Sidu Studio X sejak Desember 2020 lalu. Saat ini Rosie memiliki pengikut lebih dari 80.000 orang. Namun jika dilihat-lihat, memang sangat mirip seperti manusia ya pemirsa. Waduh, bisa-bisa manusia asli kalah pamor nih dengan teknologi AI. Ilmuwan Jepang bernama Hiroshi Isugiro dan Kohei Ogawa mengembangkan sebuah robot AI bernama Erika yang sangat mirip dengan manusia. Melihat kemampuan Erika yang fasih dalam belajar, sebuah rumah produksi film asal Amerika Serikat, Bonded Media Capital, berniat untuk membuat sebuah naskah film yang melibatkan Erika. Rumah produksi tersebut harus mengeluarkan biaya hingga 70 juta dolar atau setara dengan 998 miliar rupiah. Bina 48 adalah robot yang dikembangkan oleh perusahaan Hanson Robot dan dirilis pada tahun 2010. Ia adalah robot humanoid yang terdiri dari kepala dan bahu yang dipasang di atas sebuah alas kotak. Uniknya lagi, Bina 48 adalah mahasiswa tamu di Notre Dame de Namur University atau NDNU dan menerima sertifikat partisipasi yang ditandatangani oleh rektor. Namun sayangnya, percakapan yang dilakukan Bina dengan Siri malah membuat merinding karena dia membicarakan tentang rudal, perang nuklir, bahkan mengambil alih dunia. Menyeramkan sekali bukan pemirsa? Pemirsa, itulah sederet robot yang mirip dengan manusia. Fix Kak, kita ini bisa nganggur kalau gini Aduh, caranya. Haifa kalau itu aku nggak setuju. Kenapa?
Karena kan yang operate siapa? Siapa? Kita. Oh iya. Jadi dia kerja buat kita. Kita di rumah. nggak kerja di rumah mau gabut, makan gaji buta. Iya gitu. Jangan lah, ntar jadi gemuk kebanyakan gak ada geraknya. Ya udah nih, buat morning people yang di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita masih punya informasi yang lebih menarik lagi. Tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning update. Tebing pantai Nyang-Nyang Bali saat ini sedang mencuri perhatian. Bukan tanpa sebab, tebing tersebut kini semakin menarik karena keberadaan sebuah pesawat jet bekas Boeing 737 yang bertengger dengan indahnya di sisi tebing. Uniknya, pesawat tersebut bukanlah puing-puing dari sebuah peristiwa, melainkan memang sengaja diletakkan di tebing tersebut untuk menarik minat para wisatawan agar berkunjung. Menurut informasi yang beredar, lebih dari puluhan pekerja menggunakan derek untuk membawa dan merakit bagian dari pesawat tersebut. Pemilik baru pesawat Boeing 737 tersebut, yang merupakan seorang pengusaha asal Rusia, berencana mengubah fungsi pesawat tersebut menjadi salah satu destinasi wisata fotografi dan berharap akan menjadi tempat fotografi yang populer di Bali. Selain itu nantinya akan ada restoran di wilayah tersebut. Ia berharap dapat membantu menghidupkan kembali sektor pariwisata di kawasan setempat yang lesu akibat pandemi. Sebelum dijadikan tempat wisata, pesawat tersebut sebenarnya akan dijual sebagai besi tua ke China. Menurut informasi yang beredar, dibutuhkan kurang lebih waktu seminggu untuk mengangkut bagian-bagian pesawat hingga sampai ke tebing usai mendapatkan izin akses. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk berkunjung? Waduh, Aifa luar biasa ya. Kayaknya Aifa pengen ke sana pasti deh. Jujur ayo, jujur kan? Iya, aku jadi pengen ke sana kan. Karena kan calonnya kan yang bawain itu, yang bawain Yang bawain pesawat. Iya. yang bawain pesawatnya atau yang bawain makanan. Yang bawain roda pesawatnya. Tapi bener ya, Iya, ngomong-ngomong tentang makanan ya Kak Fadli ya. Kak Fadli suka kulineran gitu gak sih? aku suka banget. Oh ya. Tapi paling suka itu, kalau kulineran itu sebenarnya yang paling enak aku pernah makan di atas Danau Toba. Wow, Sebelah keren sana itu gunung. Jadi pas kita lagi makan gitu ada suara-suara burung sama suara kera gitu. banget. Ini suaranya. Suara wah itu waduh. Tadinya mau makan sepiring jadi 3 piring. Itu mah lapar aja sekalian. Lapar sih, ya, itu sekalian. alasan aja. Tapi memang Dingin gitu. kalau makan terus suasananya, pemandangannya bagus itu kan udah biasa ya Kak ya. Biasa. Ini ada satu tempat makan di alam bebas, tapi bukan hanya itu loh. Tapi cara makannya juga unik katanya Aduh, Kak. gimana Ipa? Penasaran kan? Aku ini pengen apa? kesana dong. Gimana Ih, sih? makanya kita lihat aja ya. Iya. Kita lihat tayangannya aja berikut ini. Aduh, Aifa, ternyata belum keluar. Jadi nanti kamu gini aja deh, mendingan kamu nanti ya sama Update calon Instagram. ajak aku aja ke sana ya kan? Oh, gitu. Aku sama keluarga. Oh, Kan aku gitu. kan keluarganya kan ngabisin makanan udah cepet. Oh iya benar. Banyak soalnya. Aku nggak masalah sih. Iya. Nggak masalah asal dapat sponsor aja ya Kak. Tapi emang ya Kak yang namanya tempat makan itu ya Kak seru banget ya buat kita. Bukan hanya untuk makan ya sebenarnya Apa kalau tempat tuh? makan tuh untuk hangout sama teman-teman. Bener banget. Untuk relief stress gitu kan. Iya, tapi gini ya, ini kita keluar dari out of context dulu nih. Kita ngomongin soal masalah diorama nih. Ya, diorama ternyata diorama ini sesuatu yang menarik juga loh. Jadi kalau kita seandainya mau bangun tempat, ya kan, atau mungkin kita mau bangun juga satu kendaraan, gitu loh, itu juga perlu ada yang namanya desainnya. Wah, nih gitu. Nanti kita ngomongin gitu lagi deh Iya, ya. iya. Kita sekarang mau ngelihat ada apa nih sekarang nih Aifa nih. Ini tadi aku mau kasih lihat tadi kan tayangan tentang tempat makan yang seru banget Oh itu. gitu. Gimana teman-teman, udah ready? Udah ready? Udah yang di ready. rumah pasti udah penasaran banget kan kayak apa? Kita lihat Aku aja. siap-siap nonton. Tayangannya berikut ini. Morning people, makan mie dari mangkuk pastinya sudah jadi hal biasa. Tapi bagaimana jika kamu melihat orang-orang makan mie yang dialiri melalui bambu? Pastinya bikin kamu serasa makan di alam, yang bikin kita rileks dan membuang stres yang menumpuk. Ternyata,
Makan mie dari bambu ini sudah menjadi tradisi orang-orang Jepang loh. Bahkan video saat mereka menikmati makanan pun sempat ramai karena menjadi hal yang unik. Mie yang dikonsumsi pun sejenis mie tipis asal Jepang yang dibuat dari tepung terigu yang kita kenal sebagai misomen. Musim panas pun menjadi waktu yang tepat untuk para warga Jepang menikmati misomen dari bambu. Contohnya saja, restoran yang satu ini menawarkan menu nagasi somen yang bisa dinikmati saat musim panas tiba. Pastinya bikin acara makan Morning People lebih menarik, bukan? Tidak hanya dialiri dari bambu saja loh, misomen ini juga bisa kamu nikmati di aliran air es yang dibuat semirip mungkin dengan sungai menggunakan material aluminium. Jika Morning People berlibur ke Jepang, jangan lupa juga untuk merasakan sensasi makan misomen yang berputar di alat khusus. Sajian ini tepatnya bisa kamu temukan di wilayah Kagoshima, Jepang. Seperti menangkap ikan ya Morning People? はい、こうやって箸を固定してそうめんを引っ掛けますでちょっとつけていただきます Buat Morning People yang nggak bisa kemana-mana dan masih terjebak PPKM, jangan sedih ya. Kamu tetap bisa menikmati misomen dengan cara yang asik dan unik. Seperti orang-orang tadi, kamu bisa membuat tempat misomen dari pipa tipis sebagai tempatnya mengalir nanti. Tinggal sambungkan dengan sumber air yang bersih dan misomen pun siap meluncur. 取れた。ナイスナイスナイス。 Seru kan Morning People? Menikmati mie dengan cara unik yang bikin kamu nggak bosan untuk memakannya. Iya, Morning Update. Wah, sedang banget ya. Tadi kita sempat singgung juga bicara masalah tentang diorama. Yes, Dan betul hari ini banget. kita kedatangan tamu nih. Ada Mas Lukman Ajis, kolektor diorama. Selamat datang Mas Lukman Aziz. Iya, Pagi, Mas. Gimana kabar, sehat ya? Ya, Ini banyak pertanyaan nih dari Iya, kita nih. bener banget. Aifa dulu deh mau nanya deh, boleh silakan. Siap, Iya, ini Ladies aku- first. Oh iya, lagi first ya. Ngomongin tentang diorama atau diecast ya. Kalau Mas Lukman sendiri kan sebagai kolektor, kira-kira yang mana sih yang paling unik? Yang lebih unik. Ya, dua-duanya punya keunikan masing-masing ya. Memang untuk diorama karena menggambarkan situasi keadaan, jadi kita bisa membayangkan bagaimana jadi kurcaci kalau kita masuk ada di dalamnya. Oh, ini apa ini yang di depan kita suasananya nih, Mas? unik. Ini diorama. Ini diorama? Diorama. Oke. Ini diorama ini yang di depan ini menggambarkan kondisi banjir di Jakarta. Oh, banjir. Ada yang Oh, ini tim tim SAR. penyelamat membantu para orang-orang yang terjebak di atap-atap rumah. Oh, ini banjirnya airnya juga nggak biru, nggak putih-putih bening gitu nih, agak Coklat. hijau-hijau gitu ya. Rumputnya ya ceritanya. Iya, kalau di Jakarta banjirnya begitu. Jangan bisa aja. Nah, memang Tapi gini, kalau bicara masalah dapetin nih mana yang lebih susah, diorama atau diecast? Yang lebih mahal, lebih susah? masing-masing juga beda lagi. Untuk diorama memang rata-rata custom. Custom. Semua custom. Maksudnya custom tuh apa tuh, Mas? Buat, jadi kita punya gagasan ide apa, kita minta tolong orang untuk membuatkan. Oh, gitu. oke. Itu diorama. Diorama. Kalau diecast itu bisa custom, bisa pabrikan. Kita bisa Oke. dapatkan, mungkin pabrik yang menjual juga ada gitu. Tapi ada juga yang Contoh diecast itu apa, Mas? Sekalian kita tanya banyak. Jadi diecast itu adalah miniatur kendaraan. Oh, paham. Makanya ada pabrikan. Ada Oh, ini pabrikan. kayak yang seperti di sini ya Mas ya? Ya, itu ada Metro Oke. Mini, ada Kopaja, Bajai. ada mobil polisi, ada Bajai. Ini transportasi Jakarta yang sudah legendaris ya. Legendaris banget, bener. Saya boleh pernah pegang naik nggak? itu dulu. Boleh, Boleh silakan, pegang? silakan. Jangan jadi naikin, Aifa.
Dipegang boleh, tapi nggak boleh dinaikin ya. Ini Bawa real ke sini banget aja, ya. bawa ke sini. Kamu pegang, aku pegang ini, Kopaja. Ini yang hijau warnanya Kopaja. Kamu Metro Mini yang Kok nggak orange. diambil sih punya aku? Aku pinjam buat main juga. Aku cuma main juga apa sih? Nggak jelas. Oke gitu ya, oke. Di antara yang ada di sini nih atau yang Mas Lukman punya, mana sih yang paling mahal? Paling mahal. Kalau di antara diecast ini paling favorit 2. Ini, tau gak Mas? Saya dulu pernah gelantungan di sini Mas. Zaman-zaman masih boleh dulu. Maaf ya, morning update. Saya gelantungan di sini pernah. Terus pas giliran ditagih, keneknya ke sini, berhenti mobil saya pindah ke depan. Biar nggak bayar. Nostalgia. Nostalgia. Ini saya punya kenangan indah sama ini. Tapi bener ya, berarti kayak seperti ini nih ya, ini tuh bisa membuat orang mengenang lagi masa-masa Betul. pengalaman masa lalunya ya. Tapi ngomong-ngomong, Mas Lukman ini udah punya koleksi berapa banyak sih? Sekitar kalau diecastnya sekitar 500-an. Diecast kayak gini 500-an. 500-an. Itu nyimpennya di mana Mas? Nah, sebagian dalam rak-rak lemari yang kita buat, sebagian dituangkan dalam bentuk diorama. Oh gitu. Jadi Tapi kan dalam kalau satu punya diorama. anak kan suka, papa Iya, itu iya. minta dong aku mau main itu gitu. Nah itu Sudah. gimana tuh? Sudah familiar karena dari mereka lahir Heeh. sudah melihat bapaknya demen mainan. Jadi udah akrab. Akhirnya ketika temennya main pun datang, jangan itu punya mainan papa. Oh beda, luar biasa. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Nih kita masih ada berita juga nih, baru-baru ini ada anak kecil ya, umur 2 tahun yang viral di media sosial. Tahu nggak gara-gara apa Iva? Anak kecil umur 2 tahun ya Kak? Itu yang gara-gara joget bukan sih Kak? Gara-gara yang gemesin Coba kita banget. tanya sama Mas Lukman. Mas Lukman tahu nggak? Enggak. Enggak. Makanya lihat dulu yang ini, nanti kita jadi tahu. Oke. Ini dia nih tayangannya nih. Ada yang viral nih, Morning People. Adli Alfarizi, bocah 2 tahun yang minggu kemarin diberi kado mewah oleh kedua orang tuanya, yaitu mobil BMW seharga 1 miliar rupiah. Sang ayah pun memberikan mobil itu dengan cara menempatkannya di dalam kotak dus raksasa yang muat untuk 1 mobil mewah dan memberikannya kepada sang anak. Momen tersebut juga diabadikan sang ayah di akun Instagramnya @wahyu_kandacong. Nggak cuma Adli yang mendapatkan hadiah, tapi bayi-bayi berikut ini pun menerima hadiah yang tak kalah istimewanya dan sangat menggemaskan ketika mengucapkan terima kasih. Contohnya saja bayi mengemaskan satu ini yang selalu mengucapkan terima kasih ketika diberikan makanan oleh sang ibu. Thank you. Thank you, Mama. You're welcome. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you, Mama. Okay, outside. Whoa. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Ada juga seorang gadis kecil yang terharu mengucapkan terima kasih karena diberi hadiah paperclip oleh sang ibu. Thank you, Mama. What are you gonna do with it? Bukan hanya untuk paperclip, tapi ucapan terima kasih juga datang dari anak-anak yang menerima permen dari perayaan Paskah. Thank you. Thank you. Terakhir, seorang bocah yang berterima kasih untuk hadiah alpukat yang dibungkus kertas kado. Avocado. Bang. Nah, dari video-video tadi, kita belajar jika ucapan terima kasih tak hanya datang setelah kita mendapatkan sesuatu yang besar, tapi juga bisa kita ucapkan untuk hal-hal kecil yang terkadang kita anggap biasa saja. Aduh kenapa ya kalau kata anak kecil tuh lucu gemes gitu loh. Tapi gemes juga kayak gini nih mainan ini nih. Diorama tadi sama diecast. Ada satu pertanyaan nih Mas nih. Ini pernah nggak ada yang nawar sampai harganya fantastis gitu Mas? Tar dulu Mas, jangan manggut-manggut, jangan geleng-geleng. Ya, jawabnya setelah satu ini aja ya. Yang di rumah jangan kemana-mana ya, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Penasaran pasti kan? Penasaran?
Kebutuhan akan makanan sangat diperlukan oleh masyarakat. Tapi, pernahkah Anda menemui warung makan yang harganya sangat tinggi? Atau menemui tempat yang memberi makan secara gratis? Meski jarang, ternyata hal itu bisa ditemui di beberapa lokasi. Berikutlah kami rangkum informasi selengkapnya untuk Anda. Warteg Sultan 100.000. Berbeda dengan warteg pada umumnya yang menjual makanan harga terjangkau, warteg Gang Mangga ini justru disebut warteg Sultan karena harganya yang fantastis. Lokasinya berada di Gang Mangga Glodok, Jakarta Barat. Satu porsi nasi rames bisa seharga Rp70.000 hingga Rp100.000. Untuk harga satu lauknya saja Rp15.000 dan satu gorengan seharga Rp3.000. Namun, warung ini telah berdiri sejak 1978, yang artinya sudah 43 tahun lamanya. Warung ini juga buka 24 jam dengan 40 jenis makanan. Meski harganya yang mahal, namun rasa pedas, asam, manis yang sangat digemari lidah Indonesia tersedia pada warteg Sultan ini. Makan soto dibayar doa. Pandemi yang belum berakhir membuat masyarakat semakin sulit, terutama untuk kebutuhan pangan. Sebuah salon kecantikan di Blitar berinisiatif mendirikan warung soto gratis. Di tempat ini, masyarakat bisa makan soto sepuasnya, hanya dibayar dengan lantunan doa saja. Warung dibuka setiap hari Senin, Kamis, dan juga Jumat, dengan membawa 50 hingga 100 porsi soto yang lezat. Meski omset salonnya menurun, namun tak menghalangi niat pemilik untuk bersedekah. Memang sangat beragam ya harga makanan. Ada yang melambung tinggi sampai disebut sultan. Namun ada juga yang diberi secara gratis dengan sukarela. Ini agak kontras ya. Sedangkan yang satu itu makannya harganya sampai 100 ribuan, yang satu cuma dibayar sama doa. Kalau Haifa mau datang ke tempat yang mana? Kalau aku yang doa aja lah ya. Alhamdulillah kan banyak ya doa-doanya bisa makan gratis Senin sampai Jumat mungkin ya. Haifa nggak boleh. Haifa yang bayar. Oh iya benar-benar. Iya, kalau orang nggak punya duit baru yang doa, Iya, betul. gitu. Saling membantu soalnya. Harus saling bantu, Iya, betul. luar biasa. Kita sampai lupa tuh, kita lagi Lupa, ngobrol sama Mas Lukman. Mas Lukman nih ya, morning people yang di rumah udah nggak sabar. Pernah nggak ada diecast yang ditawar atau mungkin diorama yang ditawar sampai harganya fantastis banget gitu? Ya, hampir rata-rata kalau yang sudah langka, memang akan menjadi nilainya naik ya. Wah. Iya. Misalnya ambil contoh lah, Metro Mini atau Kopaja ini. Contoh, berapa nih harganya sekarang kalau ditawar orang? Terakhir itu sempat di angka 3 juta. Wow. 3 juta segini doang, Mbak. Padahal waktu saya bikin custom pertama itu nggak sampai 1 juta juga nggak. 800.000 saya custom, beli bahannya saja hanya 80.000. Gitu. Lalu di custom habis 800, orang tertarik malah harga 3 juta pun saya nggak berani lepas karena ya pertama dapat bahannya juga susah. Oke. Berarti harusnya jangan 3 juta. Kalau ditawar Iya. 30 juta? Hah? Dilepas langsung mikir. Hah, kok gitu Nggak ya? apa-apa lah bikin lagi. Bisa, kalau ngambil lagi ntar beli barang. Tepuk tangan dong, Haifa dong, luar biasa. Tapi bentar lagi gara-gara Mas Lukman cerita harga jualnya sampai sebegitu tinggi akan banyak morning people mungkin di rumah yang jadi kolektor kali ya Kak abis ini. Tapi perawatannya susah nggak sih? Sebenarnya nggak, yang penting jangan dilap pakai air, ya. Lap nggak boleh pakai air. Nggak pakai air. lap kering. Ada gelnya khusus, gel pembersih elektronik itu, Iya, yang iya, buat komputer segala macam. Itu digunakan ditutul-tutul ke unit yang kita punya. Gitu. Oke. Tapi Mas tadi kan ada yang memang diorama harganya atau diecast yang harganya tinggi ya. Tapi kalau kita sebagai orang awam gitu membedakan diorama atau diecast yang dengan nilai tinggi dengan yang biasa aja tuh gimana? Iya. Tingkat detailnya Oh, dan Detail. skala. Jadi makin skalanya makin kecil dan tingkat detailnya makin luar biasa, Oke. itu makin tinggi harganya. Contoh, Oh, ini nih. kan gini. Ah. Ini ada detail-detail ada orang pakai baju Iya, seragam betul. sekolah. Ini harganya berapa nih, Mas? Waduh, kalau saya menaksir harganya karena gini, bikin dioramanya dengan bikin diecastnya sudah beda-beda. Total. Jadi ini kalau di total mungkin di atas 5 juta ya. Oh, di atas 5 Mungkin juta. bisa nyampe 8 atau 10 ya. Sampai 8 sampai 10 juta. Sampai tawaran berapa dilepas nih, Bu? Jangan. Oh, jangan, Bu. Itu lebih mahal lagi. Itu yang mahal sebenarnya. Tapi aku penasaran ini bikin seperti ini tuh membutuhkan waktu berapa lama sih? Jadi ini saya bikin di Pasar Minggu, ya, ada namanya Om Uun. Itu saya untuk membuat ini dari mulai tadinya 2 bulan, 3 bulan sampai terakhir 6 bulan baru
baru Baru jadi. jadi. Lama banget Iya, ya. iya. Jadi awalnya jadinya memang 2 bulan, terus 6 bulan, akhirnya baru memang kesempurnaan ya yang saya minta gitu. Terus ini hobi begini ada cuannya nggak sih? Hah? Ada cuannya nggak? Maksudnya bisa jadi cuan gitu buat Ya. kan lagi nonton gini kan, wah jangan-jangan ini kan dijual nih bisa laku berapa. Kadang suka ada yang gini, bela-belain dia datang Mm-mm. jauh-jauh, dia nggak bilang mau beli, Oh. tapi dia bilang mau lihat, mau nengok, begitu udah datang dia udah langsung bawa duit. Pokoknya saya bayarin, langsung tembak gitu. Langsung ditantangin nih, gitu kan uangnya disodorin. Nah, tapi kalau untuk boring people di rumah, kira-kira ada tips nggak? Apa yang perlu dipersiapkan kalau mau menjadi kolektor gitu? Ya sebenarnya jangan sampai uang yang kita gunakan untuk Membuat beli ini ya? atau membuat ini motong uang belanja yang Oh, akhirnya jadi jatah ribut di istri rumah ya, gitu. jatah istri berantem, istri masuk Iya, nggak gitu boleh. ya. Bisa dibanting ini barang. Iya makanya. Aduh luar biasa. Tapi gini nanti kita lanjut lagi perbincangan kita. Nah saya punya ada satu video tayangan ya. Yang dimana ini dioramanya tuh indah banget. Kalau Aifa suka traveling kemana? Aku tuh suka ke galeri, museum juga kadang-kadang aku suka gitu ngelihat diorama kayak gini. Nah yang di rumah penasaran nih. Kira-kira tayangannya seperti apa sih? Yuk sama-sama kita lihat. Ini mas tayangannya mas. Mana-mana? Hai pemirsa, adakah dari Anda yang memiliki hobi koleksi barang seperti action figure, Lego, diecast, maupun diorama? Salah satu koleksi yang berharga fantastis namun tetap ada peminatnya adalah diorama. Untuk Anda yang belum tahu, diorama adalah miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. Nah, berikut Morning Update sudah merangkum deretan diorama yang sangat indah dan menakjubkan pandangan mata karena saking detailnya. Yang pertama adalah diorama rumah tak terawat dan menyeramkan. Terlihat menyeramkan ya pemirsa? Namun tentu saja ini hanya miniatur yang terinspirasi oleh foto-foto karya Patrick Hennessy. Pembuatannya pun termasuk rumit pemirsa. Betul saja, jika hasil akhirnya seperti rumah tak terawat betulan. Berikutnya diorama stasiun kereta api atau subway station. Beberapa diorama tentang suasana stasiun kereta berhasil bikin takjub karena tampak seperti aslinya. Nah, salah satu diorama stasiun kereta yang terkenal adalah karya Luke Toan, seorang YouTuber yang cukup unik dengan memiliki 1 juta lebih subscriber. Dia mengusung konten realistic scenery model yang menunjukkan sisi detail dari sebuah tempat. Untuk pembuatannya pun, Luke sangat detail dan rapi, seperti tanpa ada celah dalam prosesnya. Beralih ke seniman diorama lainnya, ada Roman Karamov dengan diorama Perang di Lautan. Diorama ini menunjukkan suasana tenang di tengah lautan luas dengan beberapa kapal yang sedang saling perang. Tampak hentakan air laut seperti asli, dan bagi siapapun yang melihatnya akan dengan mudah berimajinasi dari diorama ini. Pembuatannya terbilang rumit karena Roman membutuhkan beberapa bahan dan barang yang cukup banyak untuk membuat bebatuan dan juga riak air laut. Diorama suasana kota yang menggambarkan jalan raya dan lampu lalu lintasnya. Pemirsa, diorama kali ini sangat menakjubkan. Bisa dikatakan, ini adalah diorama sempurna karena sangat mirip mendekati dengan aslinya. Suasana jalan raya dengan lampu merah, pelabuhan, orang-orang yang seolah berjalan di pinggir jalan, bahkan ada miniatur pekerja bangunan. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda juga termasuk tipe orang yang hobi koleksi diorama? Menakjubkan sekali ya beberapa diorama tadi, karena mirip sekali dengan aslinya. Morning People, itulah sederet diorama indah dan menakjubkan pandangan mata. Wah ini benar-benar ya. Wow. Ini dioramanya itu udah mendekati kesempurnaan. Katanya tadi kita ngobrol-ngobrol nih Morning People yang ada di rumah ya, Aifa ya. Ternyata di situ tadi tempat yang kita saksikan sama-sama adalah impian buat semua kolektor diorama pengen datang ke sana. Benar ya? Betul, betul. Itu di mana sih Mas? Itu di Jerman, namanya Wonderland. Oke. Memang dia ada beberapa lantai di bangunan itu. Itu nuansa pelabuhan, bandara, kota itu ada semua di situ. Jadi Oke. semua elektronik ya, digerakkan semua dengan computerized sehingga mereka bisa berubah jadi siang, jadi malam. Jadi benar-benar nuansanya dibuat Secanggih luar itu biasa.
Iya. Tapi Kak, kita ngomongin diorama seru banget ya, tapi nggak kerasa ternyata waktu kita sudah habis. Oh kita mau bener-bener, makan ya ampun gak kerasa ya. Iya, menarik banget kan? Iya, aduh Mas, makasih banyak Mas udah mampir ke sini. Kita seneng banget nih ya. Kita tadinya bener-bener nggak tahu, sekarang ini jadi pengen kolektor juga kayaknya deh. Kita jadi kolektor apa ya dioramanya ya. Mas Lukman makasih banyak ya. Iya, Terima kasih udah makasih, mampir ke makasih. Morning Iya, Update. Thank you makasih, Mbak banget. Iva. Oke nih buat yang di rumah nih ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita masih ada informasi yang lebih menarik lagi. Jadi tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning update. Morning people di rumah pasti sudah nggak asing lagi ya dengan istilah unyeng-unyeng ataupun user-user yang terletak di puncak kepala. Walaupun biasanya tidak langsung terlihat jika dilihat sepintas, namun pusaran rambut tersebut seringkali dikaitkan dengan mitos-mitos yang sudah dipercaya turun-temurun. Mitos pertama. Hayo, siapa nih yang memiliki dua pusaran di kepala? Menurut Primbon Jawa, user-user dua di kepala menjadi tanda untuk berhati-hati karena orang tersebut suka terkena sambaran petir. Tak hanya itu saja, para leluhur juga menganggap bahwa seorang yang memiliki dua user-user berarti memiliki kepribadian yang nakal. Padahal, sepertinya hal tersebut merupakan hal yang wajar ya untuk anak kecil. Berkebalikan dengan pemilik user-user 2, orang dengan user-user 1 justru dianggap memiliki kepribadian yang lebih pendiam. Selain itu, mereka dikenal dengan pembawaannya yang tenang. Kalau 3 user-user saja sudah cukup unik, ternyata ada juga loh yang memiliki 4 bahkan hingga 5 user-user. Mitosnya orang dengan 3 user-user atau lebih memiliki kepribadian yang ulet, keras, dan sangat aktif. Selain itu mereka juga jarang memikirkan konsekuensi di balik apapun dan juga sering mendapatkan hal yang kurang baik. Walaupun begitu, orang dengan 3 user-user dipercaya akan berhasil melewati segala rintangan. Tapi tahu nggak sih morning people, kalau ternyata user-user merupakan pola tumbuhnya rambut yang pembentukannya sudah dimulai saat otak bayi terbentuk dalam kandungan. User-user bisa terbentuk karena terjadi gerakan mendorong saat proses pembentukan otak yang sampai ke tengkorak dan akhirnya membentuk pola. Bahkan katanya, kemana arah user-user kita dapat menunjukkan bagaimana cara kerja otak. Pemirsa, itulah sederet mitos seputar user-user. Bagaimana? Apakah Anda mempercayainya? Aku user-usernya 2. Ayo, percaya nggak berarti Aku tapi anaknya soleh. memuji diri sendiri ya. Daripada nggak ada yang muji. Tapi katanya dulu bandel. Ayo. Ada temen aku, user-usernya 4, waktu lahir 2. Temen udah gede 4. Itu Nggak botak. taunya pitak. Pitak tambahan. Karena main petasan. Tapi tadi prinsipnya makin banyak user-user makin Iya, aktif iya. ya. Makin aktif gitu ya. Karena tuh kalau banyak banget gak punya rambut. Gimana sih ceritanya? Aduh luar biasa. Nah Nifa ya, buat yang di rumah juga gak kerasa Iya. nih ya. Sekarang udah hampir jam 10 aja nih. Itu udah kita lihat gini. Berarti kita mau review juga sekalian. Oh, udah jam 10 ya Kak ya? Iya. Kok nggak berasa ya? Padahal kita masih mau ngobrol-ngobrol ya. Iya, masih banyak yang seru-seru sebenarnya ya Betul Kak ya. banget. Tapi ngomong-ngomong kita coba review dulu ya. Tadi kita bahas apa aja sih Kak hari ini? Oke, kita bahas dari awal ya. Tadi di awal kita sudah bahas jalanan dengan anggaran 3 miliar lebih yang ambles. Padahal belum sebulan jalanannya jadi. Itu di daerah Pamekasan ya kalau nggak salah ya. Ini kejadiannya belum lama ini, masih update banget pokoknya. Wow. Terus ada apa lagi Aifa? Selain tentang jalan tadi, ada berita lain juga yang nggak kalah seru dan nggak kalah viral tentang pesawat Boeing 737 yang bertengger di tebing pantai Nyang-Nyang, Bali. Nah, Kak, kalau keren ini banget. aku mau berkunjung ke sana buat foto-foto karena seru pasti ya, Kak ya? Ya ampun, tetap ya update status ya yang penting ya. Kayaknya itu Instagramable banget Ya, kayaknya bener gitu ya kan. dong. Dan juga tadi ya ada sempat kita nonton juga warteg Sultan yang mewah banget. Harga seporsinya itu pakai musik lagi wah gitu
gitu ya. Itu sampai 100.000. Nah ini aku jamin sih ya kalau kita masih ngekos kayaknya nggak mungkin makan di sini. Kayaknya warteg yang biasa aja yang lebih merakyat kayaknya. Kayaknya langsung keburu miskin aku makan di situ Jatuh Kak. sebulan habis dalam 4 hari. Selain itu tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol seru ya Morning People seputar diorama bersama bintang tamu kita tadi Mas Lukman Aziz ya Kak. Dan sayang banget nih tapi waktu kita udah habis jadi kita mau pamit nih Morning People. Tapi sebelum pamit kita juga mau tetap mengingatkan Morning People untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Apa aja Kak? Cuci tangan. Oke, apalagi? Pakai masker. Betul, apalagi? Jaga jarak. Betul. Dan jangan sering pergi-pergian jauh kalau nggak perlu. Betul banget. Dan Morning People juga harus terus tonton apa Kak? Morning Update karena banyak informasinya biar kita semakin up to date di tiap harinya. Pastinya dari Senin sampai dengan hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di Ayo. Ayo. Bye bye.